Kesucian dan kebenaran absolut Al-Quran menurut Abu Zaid hanyalah dari sisi lafaz. Namun secara maknawi, yaitu ketika dipahami dan dinalar oleh otak manusia, kedudukan Al-Quran berubah menjadi tidak sakral dan kebenarannya menjadi relatif sesuai dengan kepentingan masing-masing penafsir. Inilah yang dikatakan bahwa Al-Quran adalah teks manusiawi. Nasr Hamid Abu Zaid kembali menghujat bahwasanya Al-Quran tidak lain adalah teks manusiawi. Dia mengatakan dalam berbagai karyanya, termasuk Voice of an Exile dan juga Naqdul Khitab ad-Dini, dia mengatakan sesungguhnya Al-Quran adalah teks keagamaan yang tetap dari sisi lafadznya. Namun dari sisi saat berinteraksi dengan akal manusia dan menjadi sebuah konsep, maka hilanglah sifat tetapnya, hilanglah sifat sakralnya. Kemudian teks yang tetap itu bergeser menjadi makna yang beragam. Jadi ketika Al-Quran masuk ke dalam otak manusia, masuk dalam pikiran manusia, menjadi penalaran manusia, maka dia tidak lagi suci, tidak berarti absolut, tidak berarti sakral. Dia telah menjadi penafsiran, menjadi teks manusiawi, menjadi teks yang sangat beragam. Nah, disinilah dia selanjutnya mengatakan, karena sesungguhnya sifat yang tetap itu adalah bagian dari sifat absolut yang sakral. Namun secara manusiawi dia adalah relatif dan berubah. Maka Al-Quran adalah teks suci di sisi lafadznya, tetapi kemudian dia menjadi konsep yang relatif dan berkembang, yaitu dari sisi manusia dan bergeser menjadi teks manusiawi dan berinkarnasi. Sebagai teks manusiawi, kebenaran Al-Quran yang mutlak hanya berada di awang-awang dan hanya diketahui oleh Tuhan saja. Maka saat Al-Quran masuk ke dalam nalar pemahaman manusia, kebenaran Al-Quran menjadi sangat beragam, tergantung dari sisi kepentingan, zaman, atau budaya mana manusia memandangnya. Jadi ide ini mengandaikan Al-Quran bisa ditafsiri secara liar dan semaunya tanpa memandang kaidah syariat tafsir Al-Quran. Pernyataan Abu Zaid bahwasanya Al-Quran tidak lain adalah teks manusiawi mengandaikan bahwasanya ketika Al-Quran masuk dalam pemahaman otak manusia, dia tidak lagi suci, tidak lagi sakral. Ini berarti apa yang diinginkan adalah Al-Quran itu hanya ada di Lauhul Mahfud dan tidak boleh dipahami apalagi dipraktekkan oleh kaum muslimin. Nah, selanjutnya Abu Zaid mengatakan, jadi patut kita tekankan bahwa kedudukan teks Al-Quran yang suci pada intinya adalah kedudukannya yang mentah dan sakral, yaitu dalam bentuknya yang masih metafisis, yang tidak pernah kita ketahui sedikit pun tentangnya, melainkan yang disebutkan oleh teks itu sendiri, dan kita fahami secara urgensi dari sudut pandang manusia yang berubah dan relatif, yaitu teks sejak waktu turunnya atau bersamaan dengan pembacaannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat turun padanya. Maka di sini teks telah bergeser dari makna tanzil, dari wahyu menuju takwil, menuju interpretasi atau penafsiran. Di samping itu, dengan idenya bahwa Al-Quran adalah teks manusiawi, Abu Zaid ingin menekankan bahwa umat Islam masih mempercayai aslinya Al-Quran dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dalam bahasa Arab, berarti masih terpengaruh dengan mitos dan kepercayaan seperti ini adalah khurafat belaka. Berkaitan dengan hal ini, Nasr Hamid Abu Zaid
mengecam kepercayaan umat Islam yang berbau mitos ini dengan statementnya sebagai berikut. Sesungguhnya beragam image mitos yang berkenaan dengan pendapat azalinya Al-Quran di Lauhul Mahfuz dalam bahasa Arab masih menjadi image yang hidup dalam kebudayaan kita hingga saat ini. Sebab wacana keagamaan senantiasa menyuarakan secara terus-menerus melalui media massa. Jadi dalam hal ini Nasr Hamid Abu Zaid sangat mengklaim umat Islam yang masih percaya bahwasanya Al-Quran itu sudah ada di Lauhul Mahfuz dalam bahasa Arab. Ini adalah kepercayaan, keimanan yang berbau dengan mitos. Sesungguhnya ide ini intinya adalah nyeleneh terhadap Al-Quran. Tidak lain adalah seruan Abu Zaid agar kaum muslimin secara total meninggalkan Al-Quran, tidak dalam kehidupan sosial maupun individu. Bahkan dalam seruannya, Abu Zaid mendesak agar umat Islam melepaskan dirinya dari jeratan teks-teks agama sebelum ajal menjemput mereka. Tidak puas menghujat Al-Quran sebagai teks linguistik, teks manusiawi, Abu Zaid kembali menghujat bahwasanya Al-Quran adalah produk budaya. Di samping itu, dia adalah bagian daripada fenomena sejarah, atau yang dalam istilah Arabnya disebut dhohiriyah tarikhiyah. Nah, karena itu sudah sewajarnya dalam seruan terakhirnya tentang Al-Quran yang paling krusial, Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan kepada umat Islam untuk meninggalkan Al-Quran secara mutlak. Dalam hal ini dia berkata, telah tiba saatnya mengevaluasi dan melangkah kepada era pembebasan, era liberalisasi. Liberal tidak hanya dalam pengertian sekedar keluar dari kekuasaan teks-teks agama, namun juga dari setiap kekuasaan yang mengekang ruang gerak manusia di dunia ini. Kita harus bertindak sekarang dan segera mungkin sebelum disapu oleh banjir bandang. Baik, apa yang dikatakan oleh Nasr Hamid dalam statementnya ini adalah benar-benar ingin mengajak umat Islam untuk keluar dari kitab sucinya, meninggalkan secara mutlak dari berupa kepercayaan maupun dari hukum-hukumnya. Inilah yang dikatakan Nasr Hamid bahwasanya umat Islam pada akhirnya harus meninggalkan Al-Quran secara mutlak. Dan ini adalah inti liberalisasi Al-Quran yang digembar-gemborkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Di samping itu, Abu Zaid juga mengharuskan umat Islam agar melakukan revolusi perubahan pola pikir dalam memahami Al-Quran. Bagi Abu Zaid, pola pemahaman klasik kerap terbukti tidak toleran, seperti pemahaman bahwa perilaku homoseksual adalah menyimpang, melawan kodrat, dan melanggar sunatullah. Apakah pembaruan penafsiran seperti ini yang dimaksud oleh rektor salah satu universitas Islam negeri? Dalam perkataannya, tafsir-tafsir klasik Al-Quran tidak lagi memberi makna dan fungsi yang jelas dalam kehidupan umat Islam. Nasr Hamid tidak hanya mengingkari kedudukan Al-Quran sebagai produk budaya, tidak hanya meletakkan Al-Quran sebagai teks manusiawi, tapi Nasr Hamid Abu Zaid juga mengingkari secara praktis bahwasanya hukum-hukum dalam Al-Quran seperti hukum hudud, hukum tindak pidana, moral-moral yang diatur dalam Al-Quran, semuanya itu hanya dibatasi untuk masyarakat Arab abad ke-7. Jadi tidak berlaku lagi pada abad sekarang ini. Berkaitan dengan ini, misalnya dalam kasus homoseksual,
Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan, saya menjadi sadar bahwa homoseksual adalah fenomena alami. Kemudian dia lanjutkan dalam bukunya Voice of an Exile. Dia berkata, apakah Islam selalu menerima homoseksual selain sebagai perilaku yang menyimpang? Tidak. Dan tidak pernah berubah pandangan semacam ini kecuali kita melakukan revolusi yang nyata, yaitu suatu perubahan cara berpikir tentang Al-Quran dalam hubungannya dengan kehidupan kita ini. Jadi menurut Nasr Hamid Abu Zaid dalam statement ini, selama kita menafsirkan, memahami Al-Quran dengan pemahaman ulama-ulama klasik, maka selama itu kita tidak akan pernah bertoleransi terhadap perilaku homoseksual. Kita akan selalu mengharamkan homoseksual, dan pandangan seperti ini seharusnya dirubah dengan cara pemahaman yang baru, dan inilah yang diinginkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid, yaitu dengan istilah hermeneutika Al-Quran. Dengan pola barunya, Abu Zaid berkesimpulan bahwa pelanggaran homoseksual lebih karena unsur dari adat istiadat satu bangsa yang memandang tabu perbuatan tersebut. Sedangkan kelompok mahasiswa dari IAIN mengartikulasikan bahwa larangan Tuhan terhadap tindak homoseksual hanya berlaku dari kalangan primitif dan khusus bagi bangsa yang penduduknya masih jarang. Hanya orang-orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai satu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami, tiada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab Tuhan pun sudah maklum bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil bahkan kebablasan. Nasr Hamid Abu Zaid beralasan bahwasanya sebenarnya kedudukan homoseksual, apakah itu halal, apakah itu haram, itu hanyalah terkait dengan budaya satu bangsa. Dalam hal ini, dia mengatakan, Abu Zaid menyayangkan kenapa bangsanya yang ada di Mesir menganggap homoseksual sebagai dosa, menganggap homoseksual sebagai kriminal, dan menganggapnya melawan kodrat alam dan kehendak Tuhan. Maka secara tegas dia mengatakan, haruskah saya sebagai seorang muslim membela budaya saya dan serta-merta turut mengutuk masyarakat di luar pemeluk ahlu sunnah, yaitu orang-orang yang menganggap bahwasanya homoseksual adalah perilaku alami? Pemirsa, liberalisasi Al-Quran juga dilakukan Abu Zaid untuk mendukung paham feminisme, khususnya dalam isu tentang kesamaan bagian waris antara laki-laki, wanita, tentang isu kebebasan berpakaian bagi wanita. Dalam isu hak waris, Abu Zaid bertindak seperti paranormal dengan meramalkan sesuatu yang tidak pernah difirmankan Tuhan. Mengomentari ayat-ayat waris, Abu Zaid mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan menghendaki bagian yang sama bagi pewaris laki-laki dan perempuan. Inilah pengertian konsep yang tak terkatakan dalam memahami Al-Quran menurut Abu Zaid. Selanjutnya, Nasr Hamid Abu Zaid di samping mengatakan bahwasanya homoseksual halal, dia juga mengatakan hak waris antara laki-laki dan perempuan sama persis, tidak ada perbedaan, tidak ada pemisahan. Masing-masing apa yang didapatkan oleh perempuan adalah apa yang didapatkan oleh laki-laki. Demikian sebaliknya. Dalam hal ini Nasr Hamid Abu Zaid mengomentari Quran surat An-Nisa ayat 11. Dia menyimpulkan bahwa sebenarnya Al-Quran secara perlahan namun pasti
cenderung mengarah pada kesamaan antara hak wanita dan hak laki-laki, khususnya pada kesamaan bagian harta peninggalan. Nah, di sini Nasr Hamid beralasan bahwasanya sebenarnya penyebutan lidzakari mislu hadzil unsayain, bagian laki-laki adalah sama dengan bagian dua perempuan, ini sebenarnya tujuannya untuk membatasi hak waris anak laki-laki, sehingga dia simpulkan pada akhirnya Al-Quran ingin menyamakan kedudukan waris antara anak laki-laki dan perempuan. Selain itu, Nasr Hamid Abu Zaid juga menghujat para wanita muslimah yang mengenakan jilbab. Nah, dalam hal ini, dalam bukunya Al-Mar'ah fi Khitabil Azmah, dia mengatakan sesungguhnya pengekangan wanita dalam busana jilbab adalah simbol penjelmaan pemasungan pada akal dan eksistensi sosialnya. Jadi dalam hal ini, orang yang berjilbab, wanita muslimah yang menggunakan busana jilbab, dipandang oleh Nasr Hamid Abu Zaid adalah pemasungan akal dan pemasungan keberadaan sosial